Oh, nggak bisa dipindah lagi anjing. Oke guys, balik lagi di channel gua. Anjing berisik banget di luar. Balik lagi channel gua yang sudah hampir mati. Enggak sih sebenarnya, enggak hampir mati lah. Jadi, gua itu mau ngebahas keyboard-keyboard yang gua udah pernah pakai sebelumnya. Contohnya itu kayak ini yang udah gua jadiin daily driver banget selama dari gua awal beli sampai sekarang ini belum gua gonta-ganti ya, gua masih pakai ini terus. Anjing terang banget ya ini gua, tapi ya udahlah ya. Ini nih Sidu QK61 ya. Ini adalah Sidu QK. Oke, wait. Kayak lightingnya agak janggal, guys. Oke, yap, this is better. Oke. Nah, jadi ini adalah yang jadi daily driver gue sekarang. Ini adalah Sidu QK61 yang dimana di review sebelumnya gue suka banget ya. Gue bilang gue suka banget dengan keyboard ini. Dan sebenarnya ini kan gak ada kayak tombol FN-nya ya gitu loh. Tapi gue ternyata jatuh cinta banget dengan profile suaranya dan bentuknya yang lucu ini cuy gitu. Ini kecil gitu. Jadi kayak ya brah gitu. Siapa yang gak suka hal-hal yang kecil. Nah, ini udah jadi daily driver gue semenjak gue beli ya gitu. Jadi Mona 87 V2 gue dan WKV-K75 gue tuh gue pakai untuk occasion tertentu lah ya gitu. Apalagi kalau kayak wake up tuh gue suka banget gue pakai kalau untuk gue ngedit. Nah, di video kali ini gue akan mencoba untuk mencari beberapa poin-poin yang ada pada 4 keyboard ini ya gitu. Yang pertama adalah Sidu QK61. Gue akan ngebahas juga keyboard yang udah gue pakai sebelumnya yang gue beli baru, Mono 87 V2. Ini dari Vortex. Nah, ini adalah Daxa M71 Classic ya. Ini udah 4 tahun gue pakai. Nah, dan gue juga akan ngebahas WKV-K75 yang udah gue beli. Ini salah satu keyboard yang gue belinya lebih lama dibanding Sidu sama Mono 87 gue ya guys. Jadi gue akan mencoba untuk membandingkan secara pengalaman pribadi aja ya gitu. Jadi ini tidak ada bayaran spesial pun. Gue pun beli semua barang ini dengan duit gue sendiri ya gitu. Dari marketplace tentunya, dari Facebook Marketplace, best marketplace ever. Dan oke, let's just jump into it. Nah, sekarang masuk untuk keyboard yang pertama cuy. Keyboard yang pertama ini adalah Sidu QK61 dengan layoutnya yang lucu ya. Layoutnya itu cuma 60% guys. Dan dia itu ada kurang lebih, gue gak tahu nih berapa ini lagi, berapa keys tuh lupa gue. Tapi yang jelas bisa dilihat dia nggak ada key untuk kayak arrow key-nya, FN segala macem ya gitu. Jadi kayak ya sebenarnya plus minus ya kalau make keyboard 60% kayak Sidu QK ini guys. Plus minusnya adalah gue itu suka banget untuk make arrow key karena sensitivitas dari mouse gue itu agak tinggi cuy. Jadi kalau gue lagi main FPS gitu, gue kadangan kayak kecelek gitu loh untuk ngetik gitu. Jadi gue biasa pakai Rocky untuk ngapus bagian yang gue mau hapus. Nah, tapi karena gue lagi pakai keyboard ini, jadi ya gue mau nggak mau itu kadang ngeganti DPI dari keyboard gue gitu, biar gue bisa ngapus itu secara akurat. Basic lah ya gitu. Jadi kayak cuman ininya aja. Tapi menurut gue ya, itu kan dari segi layout ya gitu loh. Dan sementara keyboard itu tuh menurut gue tuh nggak cuman dari layoutnya aja kalau untuk dinilai. Tapi kenapa gue menjadikan ini daily driver gue ya, entah itu untuk ngetik, entah itu untuk main game. Nah ya memang keyboard ini nih menarik cuy, karena suaranya tuh agak marbly ya gitu loh. Suaranya tuh agak marbly, bisa didengar. Tuh bisa didengar ya. Dan ini preloop guys, ini nih preloop dari pabriknya ya gitu. Jadi gue nggak ngerubah apa-apa cuy sebenarnya. Gue langsung make aja ini dari waktu itu nih gue beli second juga anyway. Nah jadi ini dari gue awal unbox dari first handnya, gue pakai dan gak gue setting apa-apa gitu. Dan switchnya tuh memang udah seenak itu dan mungkin build quality-nya juga dia udah solid banget ya gitu karena dia pakai 5 layer dampening cuy. Ya sebenarnya sih menurut gua untuk keyboard di zaman sekarang ya, apalagi dengan harga kayak Sidu ini barunya kan 500.000 ya kalau nggak salah. Kurang lebih segitu lah ya, sekitaran 500-600
terakhir gue ngecek. Itu 5 layer dampening itu udah apa ya, bare minimum sih ya menurut gue, karena ya untuk membuat suara semakin keluar kan hollow itu akan harusnya semakin berkurang juga gitu loh, dan makanya menurut gue suara Sidu ini udah enak banget lah dibanding keyboard yang gue pakai lainnya. Oke, itu dari secara suara dan build quality-nya ya, menurut gue dia kokoh, aman. Ininya juga ya it feels like plastic, you know. Kayak ya udah gitu, kayak nggak terlalu spesial banget juga sih gitu untuk ininya gitu ya. Terus ya ini juga basic ya, seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Nggak ada yang spesial dari bodinya. Nah, oke. Ini personal banget ya. Personal banget di gua sebenarnya. Jadi, gua itu ternyata baru menyadari gua lebih suka keyboard yang tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi itu maksudnya apa? Keyboard kayak gini, nih, bisa dilihat gimana ya? Nah, keyboard yang build-nya tuh kayak gini. Gua nggak ngerti ini bahasanya gimana ya. Pokoknya kayak gini. Bukan yang kayak Wacom. Wait a minute. Wacom ini seperti ini. Jadi untuk atasnya bisa dilihat dia agak tinggi dibanding dengan, sih kelihatan nggak? Nah itulah pokoknya lah. Jadi yang Wacom itu jauh lebih tinggi dibanding dengan Sidu untuk gua untuk gua mencet-mencet tombol-tombol yang ada di bagian atas kayak misal escape. Nah jadi kadang ketika gua pakai Wacom kan gua terbiasa dengan keyboard yang kayak gini juga dari sebelumnya ya, yang nggak ada event keys, function keys-nya gitu. Jadi escape-nya langsung ada di sini di sebelah angka 1. Gue tuh sering masih kepencet yang ini, yang petik gitu. Jadi emang tuh harus dibiasakan aja sih. Tapi memang gue kerasa pegel banget ternyata pakai keyboard yang tinggi kayak Wacom VK75 ini gitu. I'm not saying it's bad, tapi itu secara personal experience dari gua gitu. Oke, itu tadi untuk ngebahas secara suara dan apa ya, build quality kali bisa dibilang ya. Sebenarnya nggak quality amat sih, karena secara build quality menurut gua Wacom tuh lebih enak dipegang ya. Secara keycaps pun nggak beda jauh ya. Ini bisa dilihat. Kita coba bongkar ya sekarang. Sekalian ngebongkar nanti switch-nya. Nah, ini bisa dilihat cuy. Ya ini bisa dilihat lah ya, walaupun goyang. Ini bisa dilihat, itu printingannya oke. Dia nggak kalah sama keycaps bawaan dari Wacom VK75 gitu. Ya secara harga sih memang yang Sidu itu memang lebih mahal cuy dibanding yang Wacom VK75. Dan anyway, gue males untuk ngebandingin sama keycaps dari Wacom VK75 yang karena udah gue taruh di box dan gue udah pakai yang custom untuk Wacom VK75. Next, gue akan coba ngasih lihat switch dari Sidu ini ya. Jadi switch dari Sidu ini dia udah make yang Sidu Pearl Linear yang white ya guys. Ini gue nggak tahu dia kelihatan apa kagak ya. Dan bisa dilihat dia udah 5 pin cuy. Tapi kalau nggak salah untuk Sidu ini dia udah bisa yang 3 pin juga gitu. Dan makanya kenapa gue suka, ternyata gue kayaknya lebih suka profile suara yang switch warna putih. Itu tadi untuk switch dan keycaps dari Sidu. Ya secara overall sih ya, menurut gua untuk QK61 ini itu menang banget di suaranya ya kalau bagi gua, dibandingin dengan keyboard yang gue punya lainnya gitu. Dan untuk dipakai main game, gue personally itu lebih cocok ternyata dengan keyboard layout 60% gitu. Jadi udah mah gue suka tampilannya kecil gitu, dan suaranya juga gokil parah lah gitu. Jadi ya oke, hampir gue lupa. Dan untuk software, untuk dari Sidu ini, dia udah make KMK dan atau juga ya VIA gitu loh. Tapi perlu di notes bahwa KMK dan VIA-nya itu kita harus download sendiri manual. Jadi kalau kita langsung dari VIA-nya atau KMK, dia nggak akan kebaca langsung ya gitu loh. Ya I know you guys know this already mungkin, tapi ya I'm just reminding guys gitu. Jadi kita harus download dulu dari website Sidunya, baru ntar kita import gitu, baru bisa kita pakai di KMK. So I think that's it for Sidu QK61. This is fucking awesome. Next, alright. Next yang akan gue bahas adalah Wacom VK75. Nah, sejujurnya secara tampilan itu gue jatuh cinta banget juga dengan Wacom VK75 ini. Karena this is my first time having keyboard yang punya knob, dan it's actually very useful untuk gue ya gitu. Karena gue bisa langsung ngecilin dari sini, nge-mute gitu. Gue lumayan sering make lah ya gitu. Dan di sini sih gue senengnya dia tuh rasanya tuh solid banget untuk keyboardnya sendiri cuy gitu loh. Jadi ini keyboard rasanya tuh solid banget, memang dia kerasa berat banget. Dia solid banget cuy, gila. Like
you don't expect it to be this heavy. No, I mean I don't really expect this keyboard untuk seberat ini cuy sebenarnya gitu loh. Jadi gua awal pakai tuh agak kaget dan enaknya itu adalah keyboardnya agak gampang kegeser ketika gue lagi main game gitu. Jadi kadang kalau gua main itu kadang suka ngegeser sendiri untuk keyboard gua. Tapi untuk keyboard ini dia stay intact aja gitu. Tapi ya yang gue bilang tadi gitu, untuk posisi gaming gua itu ternyata agak pegel guys kalau pakai keyboard setinggi yang WKVK75 ini gitu. Jadi untuk WKVK75 ini dia juga udah 3 mode kayak Sidu QK61 ya, sama dia 3 mode, lalu hot swappable sama juga dengan Sidu. Gasket mount, oke. Jadi Sidu dengan Wacom dan Mono 87 yang nanti juga akan gue ikutin bahas di sini itu udah gasket mount, kecuali keyboard gue yang udah lama banget yaitu Rexus Daxa M71. Dia ada knob, lalu harusnya ada screen kalau yang pro ya, tapi gue belinya yang klasik aja, yang maksudnya yang biasa aja bukan yang pro. Ini juga udah soft facing sama dengan keyboard gue yang lain. Nah, Five Layer dampening di keyboard ini itu menurut gue sih sebenarnya lebih canggih ya, maksudnya lebih berat, lebih solid dibanding dengan yang Sidu. Tapi kayaknya perbedaan suaranya tuh kedengeran banget karena switch yang dipakai tuh beda ya guys sama Wacom-nya gitu. Actually gue sebenarnya kurang tahu, gue agak lupa ya switch bawaannya nih apa gitu. Oh dia juga white guys, tapi gue lupa ya white apa gitu, atau enggak KTT Flying something gitu atau bukan ya? Gue jujur agak lupa sih. Bangsat ini susah banget dibuka. Nah, dia nih yang bawaan aslinya itu yang white kayak gini ya guys, untuk apa namanya switchnya, dan ini juga udah 5 pin. Gue males ngebongkar karena agak ribet aja gitu, gue males gitu, dan gue nggak bisa ngebandingin untuk keycaps dari keyboard WKV ini guys, karena udah gue ganti ke yang kayak ya gue beli second lah sama orang gitu. Jadi ya ini bukan orinya, tapi orinya tuh bagus. Orinya tuh menurut gue lebih tebel dibanding dengan keycaps original dari Sidu ya, keycaps dari Sidu gitu. Untuk profile suaranya sendiri itu menurut gue dia lebih ke creamy dan agak poppy kali ya. Gue bingung sih ngomongnya gimana. Bisa didengar. Selanjutnya untuk kekurangan, kok kekurangan sih? Nah, selanjutnya yang mau gue bandingin lagi adalah untuk softwarenya. Nah, software dari WKVK75 ini dia masih harus download ya guys. Dan secara software, gue sih udah coba cari tahu ya gitu. Semencari tahunya gue, itu gue nggak dapet fitur dari aplikasinya itu yang untuk one key one RGB gitu yang kayak di Rexus Daxa M71 klasik punya gua gitu. Jadi sebenarnya it's not that important sih bagi gua ya gitu. Tapi ternyata nggak ada di yang WKVK75 di software bawaannya gitu. Tapi kalau gue salah let me know ya guys, correct me if I'm wrong gitu. Tapi gue nyari-nyari tuh nggak ketemu gitu. Entah gue yang beli atau emang nggak ada. Tapi secara overall, I don't hate this. Tapi gue lebih sering make Sidu QK61 cuman karena ini tuh berasa lebih tinggi aja bagi gue. Jadi ya, I think this is like in the next purchase of my keyboard, kayaknya gue akan mengurangi untuk keyboard yang setinggi ini ya guys. Oke, next. Di sini gue ada Vortex Mono 87 yang V2 ya guys, bukan yang V1. Untuk bagian keyboardnya itu nggak setinggi WKVK75. Jadi gue tuh ternyata lebih nyaman untuk pakai keyboard yang sependek ini cuy. Gitu. Dan untuk kualitas suara stok dari Vortex Mono 87 ini ya, itu tuh sebenarnya it's not actually that bad menurut gua. It's actually good in its own way ya guys gitu loh. Jadi kayak ya sebenarnya sih bisa dibilang untuk harga 300.000 ini tuh lumayan ngelawan lah untuk dibanding dengan keyboard-keyboard yang lebih mahal gitu ya, atau apalagi dibanding keyboard yang seharga dengan Vortex Mono 87 ini gitu. Karena dia udah 5 layer dampening juga gitu, walaupun rasanya sih jelas masih lebih solid yang Wacom ya gitu. Tapi kalau dibanding Sidu sih nggak terlalu beda jauh ya secara solidnya. Nah gitu. Makanya suara yang dihasilkan tuh menurut gue lebih masih kalem juga sih
Nah, bisa didengar. Menurut gue ini masih kalem, sumpah ya. Gue suka juga denger suaranya. Dan kalau nggak salah, ini switchnya juga warna putih guys. Kayaknya ini switch putih juga guys. Oh no, switch bawahnya tuh ternyata apa nih namanya ya? Yang warna purple gini, tapi ini switch bawaan dari si Mono 87 V2 ini guys. Dan lagi-lagi gue nggak bisa ngebandingin keycaps bawaan ini sama yang Sidu tadi. Tapi dibanding dengan Waycraft dan Sidu, keycaps bawaan dari Mono 87 ini menurut gue terasa lebih tidak apa ya, lebih tidak premium lah gitu dibanding dengan dua keyboard gue sebelumnya. Ya which is fine dengan harga yang 300.000 ya. Dan dia cuma satu koneksi ya, dia nggak trimode kayak Sidu dan Waycraft. Tapi ini menurut gue udah oke, kayak it gets the job done gitu. Dan ya jujur guys, gue itu kan suka banget pakai knob ya sebelumnya. Jadi untuk pause sama locknya itu gue ubah dengan aplikasinya itu untuk ngecilin dan gedein suara. Nah, untuk softwarenya, kita masuk ke software ya, karena tadi untuk ngomongin yang ini tadi. Untuk softwarenya pun tidak istimewa menurut gue. Ya udah kayak basic banget aja, dan lagi-lagi gue tidak menemukan yang 1 RGB per apa ya, per kata lah ya, per keysnya tuh kayak Rexus M71 gua guys. Jadi untuk ini keyboard secara software sih boring aja menurut gue ya, kayak ya udah aja gitu ya. Yang penting ada software lah gitu lah ya, dibanding gak ada software sama sekali gitu. Jadi ya overall sih menurut gue secara apa ya, secara functionality dan typing feel ini masih di bawah dua keyboard gue tadi sebelumnya gitu. Tapi sih ini yang lebih, ini yang paling lengkap ya, keyboard gue paling lengkap gitu. Jadi gue suka karena dia full aja gitu. Tapi sayangnya dia agak gede sih. Ya ada beberapa hal yang gue sayangkan kepada gue sendiri sih, kayak kenapa gue yang ribet gitu ya. Tapi ya sebenarnya ini oke sih. Untuk harga 300.000 ini oke banget guys gitu. Alright, selanjutnya yang terakhir ini adalah sesepuh dari keyboard yang gue punya guys. Jadi ini keyboard Rexus Dax M71, udah gue bahas juga sebelumnya. Kenapa gue ngebahas keyboard yang udah gue bahas ya? Ya inilah, nggak ada konten guys. Jadi gue mencoba untuk mencari celahnya aja yang bisa gue coba obrolin gitu. Nah, dari keyboard Daxa M71 klasik ini sebenarnya yang paling ketinggalan zaman ya gitu. Dan gue nih belinya nih yang paling mahal gitu, karena ini gue belinya harga barunya waktu itu 571 atau 570 ya guys. Dan yang ditawarkan pun dia jujur janggal. Nggak janggal sih, tapi ya jujur kalau dibanding dengan keyboard sekarang, which is nggak apple to apple ya, karena beda tahunnya udah jauh banget gitu. Tapi beda jauh banget lah ya gitu. I'm just like kayak, oh ternyata nih kayak mesin waktu gitu. Karena yang waktu itu gue beli di harga 571 itu tuh kita nggak dapet 5 layer dampening guys gitu. Untuk main game, keyboard ini juga nyaman seperti Sidu, oke. Tapi tidak lebih nyaman daripada Sidu dan Mono 87 karena di sini gue udah custom keycapsnya. Udah pakai PBT XDA yang maca ya guys. Ini gue beli udah lama juga. Jadi gue nggak terlalu suka untuk main game pakai keycaps PBT XDA guys, karena dia kayak agak jauh banget aja untuk mencetnya gitu, kayak nggak terlalu nyaman gitu. Untuk main Dota sih sebenarnya fine aja ya, tapi kalau untuk main kayak CS, kayak Delta Force, kayak Valorant, ini nih agak membikin capek jari gua guys gitu. Kenapa nggak make keycap sorry-nya aja bang gitu? Nah, keycap sorry-nya tuh kerasa murah banget coy. Jujur ya, dia tuh kayaknya nggak double shot gitu, kayak cuman ya udah gitu aja gitu lah ya. Tapi dia see through, dia bisa nembus gitu, which is gue suka gitu, karena yang Waycraft, yang Mono, lalu yang Sidu itu bawaannya tuh nggak ada yang see through, mungkin karena dia double shot ya, jadi dia nggak nembus gitu. Dan gue tuh butuh yang nembus tuh karena gue tuh suka main PC dalam keadaan ruangan gelap guys. Jadi gue tuh kadangan salah kalau mau mencet-mencet yang simbol guys gitu. Kalau yang alfabet sih aman gitu. Untuk build quality-nya, untuk kayak dari bawaan dari factory-nya ya, bawaan dari ori-nya, itu sebenarnya kurang banget banyaknya ya gitu. Stabilizer-nya kurang sebelumnya. Untuk switch-nya juga kurang. Switch ori-nya tuh sebenarnya warna merah guys. Gateron red yang biasa sih. Tuh. Dan dia 5 pin ya. Sebenarnya sih ada varian yang brown sama yang red, tapi waktu itu gua jarang banget
ngelihat keyboard yang pakai red switch gitu. Sebenarnya tuh gue pakai yang blue switch gitu ya di mechanical yang sebelum keyboard ini juga. Jadi gue tuh kepo dengan yang red gitu. Secara software ini menurut gue jauh lebih gokil dibanding Wacom Mono 87 ataupun Sidu ya guys gitu loh. Karena dia punya yang per RGB light. Jadi RGB itu tiap keys itu beda-beda gitu. Jadi kalau misal nih gue ngidenya gue mau yang transparent, itu tuh sebenarnya kayak bisa beda-beda warna gitu loh warna keycapsnya. Dan itu lucu cuy. Gue seneng banget make waktu itu make apa sih namanya? Make mode yang custom custom RGB-nya tuh kayak gitu. Jadi kayak bisa WASD-nya doang warna pink gitu, sisanya warna biru atau ya something like that lah gitu ya. Jadi ini keyboard tuh secara software menurut gua jauh lebih gokil. Nggak jauh sih ya, lebih gokil dibanding dengan Wacom, Sidu dan juga Mono 87 yang dimana keyboard ini keluarnya 2021 loh guys, perlu diinget ya. Dibanding keyboard lainnya tadi itu baru keluar tuh masih baru-baru dibanding Rexus M71 ini tadi gitu loh. Jadi secara software sih menurut gue dia lebih baik. Secara mode apa ya? Secara mode RGB sih ya dia basic banget juga ya. Maksudnya dia nggak ada yang kayak mode musik kayak Vortex atau Wacom kalau nggak salah ada mode musik, dan juga Sidu kayaknya ada yang kayak mode bass segala macem gitu. Ini nih basic, tapi kalau untuk gue secara personal gitu ya memang yang One RGB Lite tadi tuh jauh lebih menarik dibanding yang kayak mode-mode yang tadi gue sebutin. Nah mungkin cuman itu tadi aja yang bisa gue coba rekap ya gitu. Gue coba rekap. Nah, jadi kalau gue mau coba membandingkan keempat keyboard gue ini ya, itu sih kalau untuk main game, gue lebih suka make Sidu. Karena dia simple, enak, dan suaranya itu gokil. Gitu. Gue seneng ketika gue main Dota. Anjing. Tapi untuk typing, jujur tuh gue lebih suka VK75 gue. Tombolnya tuh menurut gue, dan switch bawahnya itu lebih enak untuk dipencet. Untuk ngetik ya, jadi gak terlalu capek. Minusnya adalah kalau gue butuh tombol escape ya dia agak tinggi aja, dan ini gue suka juga ada volume knob-nya ya gitu. Jadi ya this is the best lah gitu loh knob-nya. Untuk software itu gue suka yang Daxa M71 yang klasik gitu. Dia kalah di segala lini ya, kecuali di software dong menurut gue gitu. Secara connection-nya dia kalah, secara harga dia lebih mahal ya karena 2021 ya guys. Jadi untuk ngebandingin itu sebenarnya nggak terlalu adil gitu. Tapi untuk software ini masih ngelawan karena ya itu tadi ada RGB mode-nya yang One Light gitu. Correct me if I'm wrong ya, kalau ini ada yang lain misal kayak Wacom dan juga yang Sidu juga ada, yang Sidu juga ada mode yang kayak Rexus tadi gue bilang, berarti ini ya tidak semenarik itu gitu. Ini yang menurut gue menarik itu cuman yang mode RGB-nya tadi. Dan kalau untuk budget, oh ya jelas menang Vortex 87 V2 ini gitu. Dia di harga barunya cuma 320 guys gitu. Tapi udah dapet 5 layer dampening, lalu udah dapet switch yang juga menurut gue enak banget gitu ya, dan juga layoutnya TKL guys. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini ya. Anjing ini keacakan banget, tapi ya mungkin itu aja yang gue bisa bahas di video kali ini. Mungkin di video selanjutnya gue akan ngebahas keyboard baru lagi. Mungkin salah satu dari sini akan gue jual, itu gue nggak tahu yang mana. Tapi ya, see you guys on the next video lah ya gitu. Di video yang tidak niat dan tidak jelas ini. Bye bitch. Okay, wait a fucking minute.